Halo amigos parantosku, Mahada Mangos balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang masih setia melanjutkan part 16 dari serial Dragon Quest 2020. Di video sebelumnya ada yang tanya ini udah episode berapa, dan part 16 ini udah sampai episode 60-an dari 68 episode yang ada. Dan karena itu kira-kira 2 part lagi kita akan selesai membawakan alur Dragon Quest ini amigos. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah Dragon Quest part 16. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dibuka dengan Ban yang memegang kata-katanya dengan mulai menghancurkan dunia manusia. Scene lalu berpindah pada Zabuera yang sedang berbincang dengan Mr. Fern, di mana si Zabuera sangat senang karena perbuatannya kemarin. Ban menghadiahinya posisi komandan kedua di pasukan iblis. Mr. Fern lalu bertanya apa si Zabuera nggak melihat inti hitam di tubuh Hadlar saat ia mengubah si Hadlar jadi Chomasei Butsu. Dan ternyata si Zabuera melihat benda itu, tapi ia tetap membiarkannya. Toh menurut si Zabuera cepat atau lambat Hadlar akan mati juga. Nggak diduga, Mr. Fern sangat marah saat Zabuera menjelek-jelekan Hadlar. Bahkan, ia sampai mengancam akan membunuh si iblis tua. Sementara itu, Popu Mamu dan Gomechan yang di part kemarin terombang-ambing di lautan akhirnya tersadar saat mereka udah berada di pinggir pantai. Sialnya, nggak lama ada beruang yang mendekati mereka, membuat Popu sebagai satu-satunya orang yang udah sadar mencoba melindungi Mamu dan juga Gomechan. Tapi nggak diduga, beruang itu ternyata anak buah si Ciu yang datang ke sana bersama Akim dan juga Nova. Mereka lalu dibawa ke benteng Karl, tempat tinggal wanita misterius di part kemarin yang mendatangi Putri Leona. Di sana, Leona memberitahu Popu Mamu jika Ban udah mulai menghancurkan kota-kota satu target setiap harinya. Ia pun lalu bertanya di mana Dai, Hyunkal dan juga Kurokodain. Popu menjawab kalau Dai dibawa oleh ibu naga suci, sementara Hyunkal dan si buaya menghilang setelah terkena serangan Ban. Popu juga berkata jika tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Ban, namun si wanita misterius yang bernama Flora lalu datang dan berkata demi Avan para muridnya itu nggak boleh menyuarakan kelemahan seperti tadi. Yang ternyata Avan dan ayah Mamu yang bernama Roka dulunya adalah prajurit di benteng Karl. Flora lalu bercerita jika saat dahulu Hadlar menyerang, ayahnya tiba-tiba jatuh sakit membuatnya terpaksa harus memimpin pasukan. Saat itu semua orang sangat ketakutan, namun Avan berhasil membuat semua orang tertawa dan melupakan ketakutan tersebut. Flora juga ternyata tahu kalau Avan udah tiada, dan jika aja sang pahlawan masih hidup, Flora bilang Avan pasti nggak akan tinggal diam melihat ini semua. Dan gak diduga cerita Flora tentang Avan bisa kembali membangkitkan semangat Popu dan Mamu. Scene lalu berpindah ke istana Teran, di mana sang raja dan beberapa prajuritnya melihat ibu naga suci ada di sana. Sementara Dai lalu tersadar di sebuah tempat hingga ada suara seorang wanita yang mengatakan jika Dai udah meninggal. Dan gak salah lagi, suara itu adalah suara sang naga putih. Ibu naga lalu memberitahu Dai jika secepatnya jiwa Dai akan dibawa ke dunia para dewa. Tapi kemudian ia mengatakan jika Dai adalah kesatria naga terakhir, dan dengan begitu berarti nggak akan ada kesatria naga baru lagi. Yang ia bilang si naga putih berniat mengakhiri sejarah kesatria naga karena Ban saat ini lebih kuat dari dewa dan kesatria naga nggak akan bisa mengalahkannya. Tapi tiba-tiba jiwa Baran muncul di sana dan langsung memberitahu ibu naga jika ialah kesatria naga terakhir yang sebenarnya. Sementara Dai adalah anaknya yang terlahir dari dirinya dan seorang ibu manusia. Dan kematian yang dirasakan oleh si ibu naga adalah kematian dari si Baran, sementara si Dai sendiri sebenarnya masih bisa hidup. Dan karena itu Baran memohon ibu naga mengembalikan Dai ke dunia. Namun si ibu naga berkata percuma membangkitkan Dai lagi karena ia tetap nggak akan bisa mengalahkan Ban. Tapi Baran meyakinkan ibu naga dengan bilang jika Dai ini lebih kuat dari kesatria naga biasa. Bahkan dengan jiwanya ia bisa mengalahkan kejahatan. Dai lalu berkata jika itu salah karena ia nggak sekuat Baran, namun Baran menjawab Dai bisa menang karena ia nggak sendiri dan mempunyai teman-temannya. Hingga akhirnya jiwa Baran pun menghilang dari sana. Setelah itu ibu naga suci pun mengembalikan Dai lagi ke dunia. Melihat itu, Raja Teran memerintahkan pasukannya membawa Dai ke tempat Flora dengan sihir teleportasi. Singkat cerita, Dai pun udah tiba di benteng Karl dan ditemani oleh semua sahabatnya. Popu Mamu, Meruru, dan Ciu lalu melaporkan kalau Dai udah ditemukan pada Flora. Namun si Flora kemudian membacakan pengumuman yang disebarkan oleh sang Raja Iblis ke seluruh dunia.
di mana katanya dalam beberapa hari pasukan iblis akan menghancurkan seluruh dunia permukaan. Tapi sebelum semua itu terjadi, mereka akan mengeksekusi Hyunkul dan juga Kurokodain yang ternyata udah berhasil ditangkap. Dan jika manusia ingin menyaksikan hal itu, maka mereka diperbolehkan datang 2 hari lagi ke pegunungan utara Karl. Scene lalu berpindah ke Fern Place di mana Hyunkul dan Kurokodain emang benar dikurung di sana. Nggak lama, keduanya didatangi Mr. Fern dan si komandan bayangan meminta mereka meminum aura kegelapan dan menjadi bawahannya. Kurokodain menolak dengan tegas, namun Hyunkul berkata ia akan memikirkan hal itu, yang tentu aja membuat si buaya semakin marah karena mengira Hyunkul mau mengkhianati mereka. Namun Hyunkul meminta apapun yang terjadi, si buaya harus tetap mempercayainya. Beralih ke pihak manusia, di mana mereka sedang melakukan rapat untuk membahas penyerangan pada para iblis. Mereka jadi sangat bersemangat karena Dai udah kembali ke pihaknya. Tapi Dai yang gak ikut rapat karena baru aja tersadar terlihat sangat ketakutan dan kemudian melarikan diri dari benteng Karl. Setelahnya, semua orang pergi mencari Dai yang tiba-tiba aja menghilang. Flora berkata pada Leona ia nggak menyalahkan Dai bersikap seperti itu karena bagaimanapun Dai masih anak-anak yang harus kehilangan ayah dan pedang terhebatnya di depan matanya. Dai sendiri ternyata berteleportasi sampai ke Teran dan tiba di Monumen Naga, di mana di sana ada seorang penduduk yang berdoa pada sang dewa dan meminta agar sang pahlawan bisa mengalahkan Raja Iblis Agung Ban. Dai merasa kecewa pada dirinya sendiri yang takut menghadapi Ban, tapi nggak diduga Popu lalu berhasil menemukan sahabatnya itu. Keduanya lalu berbincang di mana Dai langsung bertanya apa Popu nggak marah pada dirinya yang lari dari pertarungan walau tahu Hyunkul dan Kurokodain sedang berada dalam bahaya. Popu dengan santainya menjawab bagaimana ia bisa marah karena dalam hal kabur-kaburan ia lebih senior dari Dai. Dai lalu menceritakan semua tentang ketakutannya pada Ban yang nggak bisa ia kalahkan. Ia sampai berkata semuanya udah cukup sampai di sini aja. Namun Popu menjawab walau tanpa Dai ia akan tetap melawan Raja Iblis Agung lagi. Karena Popu nggak menyangka ia yang pengecut bisa berjuang sampai sejauh ini. Dan tentu aja itu semua berkat Dai dan teman-temannya yang lain juga. Dan makanya kalau berhenti sampai di sini aja, Popu bilang akan sia-sia selama ini ia berjuang membangun keberaniannya. Dan dari sana Popu mengingatkan Dai jika perjuangan mereka bukan hanya untuk orang lain aja, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Dan sebagai penutup, Popu berkata ia nggak peduli Dai pahlawan sejati atau bukan, karena Popu akan tetap mempercayainya. Keesokan harinya, para prajurit terlihat nggak bersemangat karena sang pahlawan nggak juga kembali. Tapi nggak lama, Dai lalu datang dan memberikan semangat pada semua orang. Selanjutnya, giliran Flora yang memberitahukan rencana penyerangan mereka pada esok hari. Tapi sebelumnya, Flora bilang mereka harus mendapatkan sebuah sihir pemurnian agung yang bernama Minakatoru yang berguna untuk menghapus pelindung yang mengelilingi Fern Place. Dan yang bisa menguasai sihir itu katanya hanya murid kelima Avan. Walau Popu menyelak dan berkata kalau Avan cuma mempunyai 4 murid. Flora lalu menunjukkan kalung yang sama yang dimiliki oleh semua murid Avan dan memberitahu jika itu bukanlah sekedar kalung. Karena itu juga merupakan jimat yang selama ini melindungi pemakainya. Flora adalah orang pertama yang diberikan kalung itu oleh Avan dan dengan kalung itu ia pun mengangkat Putri Leona sebagai murid kelima Avan yang akan memperoleh sihir Minakatoru. Leona dengan senang hati menerimanya walau untuk mendapatkan sihir itu ia harus melewati ujian yang berat. Selanjutnya Flora memberitahu jika Leona harus masuk ke sebuah gua bernama Gua Cobaan yang seperti labirin dan dipenuhi oleh monster. Leona lalu bertanya bisakah ia jadi murid Avan tanpa dididik oleh Avan langsung. Dan karena pertanyaan itu Flora pun menceritakan tentang masa lalu sang pahlawan. Di mana dulu saat Hadlar menyerang dan menebarkan ketakutan hanya kerajaan Karlah yang berani melawan tanpa mengenal takut dengan dipimpin oleh komandan pasukan yang adalah Roka, ayah dari Mamu. Hari itu sang putri memberikan pidato pada rakyatnya agar mereka nggak takut pada Hadlar karena ia sendiri akan ikut bertarung menggantikan ayahnya. Setelah selesai, Roka sangat marah pada Avan karena pria itu nggak ada di tempat padahal sang putri sedang memberikan semangat pada rakyatnya. Yang ternyata si Avan malah sedang asik memasak dengan beberapa pelayan wanita. Roka pun lalu datang ke sana dan memarahi Avan. Di sini terlihat kalau Avan saat itu belum memiliki kekuatan, bahkan si Roka sampai mengingatkan sahabatnya itu untuk terus berlatih keterampilan berpedangnya. Suatu hari, Putri Flora mendapat ancaman lewat tulisan darah di cermin kamarnya, yang ternyata berisi pesan jika Hadlar akan datang menculik sang putri.
Karena itu, penjagaan di benteng Karl pun diperketat, tapi si Avan lagi-lagi menghilang dan sempat bilang ia ingin pergi ke dalam hutan. Nggak lama, Hadlar pun benar-benar datang ke sana bersama para monster. Ia pun akhirnya bisa sampai di tempat putri dan berhasil menjatuhkan para penjaga termasuk Roka. Flora lalu berkata kalau ia tahu Hadlar ingin menculiknya untuk menjatuhkan moral dan semangat para prajurit. Karena sang putri mengetahui maksud Hadlar, si Hadlar berkata jika begitu ia akan membunuh sang putri di sana aja. Tanpa ia tahu di luar seseorang udah berhasil melawan para monsternya. Dan gak lain orang itu adalah Avan yang akhirnya muncul di depan Hadlar. Hadlar langsung berniat menyerang Avan, namun si pahlawan punya pistol sihir ciptaan pertamanya yang membuat naga si Hadlar auto mengamuk. Dan di sini Avan bilang kalau pistol sihir itu belum sempurna dan butuh banyak perbaikan. Dan di sini terlihat Avan melawan Hadlar hanya menggunakan ilmu pengetahuan dan membuat sang naga mengamuk dengan sebuah zat. Gak hanya si naga, karena para monster yang lain pun malah bertarung satu sama lain. Saking marahnya si Hadlar malah menghajar naganya sendiri, tapi kemudian ia terdiam melihat Avan mempunyai aura yang sangat besar. Bahkan sampai membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut, karena mereka semua selama ini menganggap Avan cuma pria kutu buku yang gak bisa apa-apa. Yang ternyata si Avan selama ini sengaja nggak menunjukkan kekuatannya cuma karena ia nggak ingin pamer. Dan yang tahu kekuatan Avan hanyalah sang putri, karena Flora pernah sekali diselamatkan Avan saat diserang monster di hutan, dimana saat itu Avan belum menjadi seorang prajurit. Hadlar dan Avan pun langsung beradu kekuatan sihir, bahkan sang pahlawan bisa mengungguli Hadlar. Hadlar lalu menggunakan cara licik dan berniat mengincar Flora. Tapi nggak diduga, Roka lalu bangkit dan berhasil memotong satu lengan si Hadlar. Hadlar nggak menyerah dan berniat menyerang dengan satu tangannya yang tersisa, namun Avan sangat marah karena si Hadlar udah melukai temannya. Dan di sana untuk pertama kalinya akhirnya Hadlar merasakan kekuatan dari Aban Sutorasu. Walau terkena sangat telak, Avan tahu jika saat itu Hadlar masih bisa bertahan hidup dan ia berkata dengan kekuatannya saat ini, Avan belum bisa membasmi si Hadlar. Dan karena itu, Avan pun memulai petualangannya dan sebelum pergi, di sanalah ia memberikan Flora kalung pertamanya. Dan saat akan pergi, ternyata Roka bersedia ikut bertualang bersama sahabatnya itu, karena Roka percaya mereka bisa mengalahkan Hadlar setelah melihat Aban Sutorasu, walau Avan bilang ia cuma nggak sengaja mengeluarkan jurus yang belum sempurna itu. Dan dalam perjalanan itu akhirnya Avan menyempurnakan teknik tersebut yang ia beri nama Aban Sutorasu dan part 16 pun selesai. Oke, karena part 16-nya udah selesai, gue undur-undur dan gak akan movie pamit. Datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.